Syukur alhamdulillah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi menjelang siang ini kita masih dapat berkumpul bersama di Musola SMA Negeri 1 Lengayang dalam rangka pelaksanaan sosialisasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba yang insya Allah akan kita laksanakan sebentar lagi. Mudah-mudahan acara yang kita lakukan hari ini ada sesuatu nilai dan hikmah yang kita dapatkan. Selanjutnya, salam dan salam dan kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW karena berkat perjuangan beliau kita menjadi manusia yang berbudi pekerti, berakhlak mulia sebagaimana kita rasakan bersama. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Lengayang beserta staf yang hadir pada hari ini, yang kami hormati Bapak Kua Kecamatan Lengayang, yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 1 Lengayang. Kita ada 21 rombongan belajar dengan 65 tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kelas 12 ada 6 rombel, kelas 11 ada 7 rombel, dan kelas 10 ada 8 rombel. Bapak dan Ibu, pada hari ini kami berterima kasih sekali pada Bapak dan Ibu yang menjadikan SMA Negeri 1 Lengayang sebagai salah satu tujuan dari sosialisasi kita. Karena bagaimanapun kami berkeinginan anak-anak kami memang terbebas dari apa yang harus kita sampaikan hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dan mohon maaf kalau nanti ada sesuatu hal yang kurang berkenan, baik dari pelayanan kami maupun dari hal-hal yang lain, karena bagaimanapun kami sebagai manusia tidak luput dari salah. Dan kemudian waktu kami berikan seluas-luasnya kepada Bapak dan Ibu narasumber untuk memberikan
sosialisasi kepada anak-anak kami, dan mudah-mudahan nanti apa yang kita lakukan hari ini dan anak-anak kami yang jumlahnya 50 pada hari ini merupakan menjadi mentor bagi kawan-kawannya untuk menyampaikan apa yang didapatkan hari ini, sehingga kami berharap dari 712 anak SMA Negeri 1 Lengayang tidak ada satupun yang mencoba-coba narkoba dan kemudian semua menjauhi narkoba. Itu harapan kami, karena bagaimanapun kita lihat narkoba adalah sebuah hal yang harus kita hindari bersama-sama, dan kita tidak boleh untuk ikut di situ, tidak boleh mencoba-coba, karena masa depan kita masih jauh, masa depan kita masih panjang, dan perlu kita tahu semua bahwasanya kalau andaikan kita sudah ikut dan kemudian mengkonsumsi narkoba, masa depan kita tidak akan bisa kita inginkan sebagaimana kita harapkan. Kepada Bapak dan Ibu narasumber, kami memberikan waktu seluas-luasnya, walaupun di jadwal kita sampai jam 12, silakan saja Bapak dan Ibu ya. Dan mohon nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan baik dari guru-guru kami maupun dari anak-anak kami, kita jelaskan sejelas-jelasnya, karena barangkali masalah narkoba itu kan namanya saja Bapak dan Ibu yang didengar oleh anak-anak, tapi bagaimana akibatnya kalau mengkonsumsi narkoba itu barangkali perlu kita jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya, sambutan sekaligus pembukaan sosialisasi oleh Sekretaris Camat Lengayang. Kepada Bapak Okta Kurnia Azari, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Lengayang, yang kita hormati Bapak Dua, yang kita hormati tim sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Lengayang. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia beliau kita dapat hadir pada pagi menjelang siang ini di SMA 1 Lengayang dalam acara sosialisasi pencegahan narkoba. Salawat dan salam tidak lupa pula kita apresiasi kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat menjadikan siswa lebih paham tentang bahaya narkoba ini. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan berbagai implikasi dan dampak negatifnya merupakan suatu masalah internasional. Banyak di antara siswa baik SMP, SMA, bahkan sudah sampai ke SD sudah pandai menggunakan lem itu. Padahal fungsi lem itu adalah perekat benda, tapi dipergunakan untuk perekat otak. Coba bayangkan sebuah benda yang bisa bergerak tanpa dilem, dia berjalan. Tetapi sebuah benda dilem, dia tidak berjalan, dia pasti berhenti. Begitu juga otak kita. Kalau kita mempergunakan lem, sudah sampai hirungnya ke otak, otak tidak berfungsi. Kalau otak sudah tidak berfungsi, harapan kita gila. Kalau gila, kalau penyakit dibuat masuk ke rumah sakit jiwa, bayar sendiri, tidak berlaku BPJS. Karena banyak narkotika sekarang, narkoba, kalau dalam keadaan kita pemakai tidak ada barang bukti, mungkin bisa kita dengan rehabilitasi. Tapi kalau kita pemakai ada barang bukti, bisa dijerat dengan hukum. Makanya harapan kami kepada Bapak Ibu, kita di sekolah ini, kami ini mungkin sekolah ini double kali saya sini Pak, double kali saya sini. Coba saya minta, ada nggak yang merokok, yang sudah pernah merokok? Ya kejujuran itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bapak coba merasakan rokok, yang terbayang Bapak
adalah uang sekolah masih dari orang tua. Nah itu yang terbayang dulu Bapak sewaktu Bapak menghisap rokok pertama kalinya. Saat itu rokok itu Bapak buang. Bapak buang rokok itu. Karena Bapak harganya sepanjang 31 kilo. 31 kilo dengan kaki dari arah Pandang ke Morowalu Kecamatan Bayangkara. Alhamdulillah Pak, nafas tidak ada apa-apa. Tapi kaki nggak bisa jalan pelan. Alhamdulillah nafas tidak ada apa-apa. Cuma kaki yang keren. Jadi oleh karena itu bagi anak kami yang punya cita Waalaikumsalam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman ke terang menerang seperti saat sekarang ini. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik yang ada di ruang ini, perkenalkan nama saya Randi, saya dari Padang. Saya berdiri di sini sedikit ingin bercerita dan berbagi kepada adik-adik yang ada di sini. Saya dulunya seorang pengguna narkoba. Saya mulai menggunakan tahun 2013 dan saya memutuskan untuk berhenti di tahun 2019. Tidak adanya pemikiran atau pola hidup yang teratur. Dan selama awal saya menggunakan yaitu diajak oleh teman, dan berkelanjutan. Dan selama saya memakai, saya merasa tidak ada lagi pemikiran yang lebih baik. Malahan saya berpikir semua kegiatan-kegiatan positif tidak dapat saya jalani lagi. Jadi saya selama saya pakai dari 2013 sampai 2019, saya merasa jenuh dan saya ingin berhenti. Alhamdulillah saya mendapatkan tempat untuk melatih diri dan melatih pola hidup sehat dan pola pikir saya lagi, yaitu di rumah damping BNP Sumbar di Padang. Dan untuk kedepannya dari saya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita minta materi selanjutnya dari kepolisian, dari Pak Diki yang biasanya kami dari Kasatgas Narkoba biasanya Pak. Tapi beliau Satgas Narkoba sekarang sudah mutasi ke Pariaman. Jadi kita hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lengayam beserta Ibu dan Bapak. Seterusnya yang kita hormati para narasumber dari MUI, dari BNN, seterusnya Bapak-Bapak kita yang berada di ruangan ini. Dan yang teristimewa kepada adik-adik siswa-siswi SMA 1 Negeri Lengayam. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan untuk bisa berkumpul di dalam ruangan ini. Selawat berikan salam tidak lupanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sudah ya. Berarti adik-adik sedikit sudah memahami bahwa narkoba itu dilarang menurut hukum, menurut undang-undang dan agama, gitu. Jadi sekarang ini saya memberikan pencerahan gini, kalau sudah adik-adik memahami dan lebih memahaminya lagi apabila saya menerangkan, dan tahu-tahunya adik-adik nanti ketangkap sudah ada di vonis pengadilan
Rata-rata hukumannya 5 tahun ke atas. Pengaruh pada saluran saraf pusat dan menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Jadi itulah yang kita acuan bagi kita. Yang diberikan dokter tidak rasa nyeri, rasa sakitnya tidak bisa dihilangkan, baru dipakai dengan narkotika golongan 2, golongan 3. Dan tetapi itu menyebabkan pasien tergantung nantinya, ketergantungan. Bisa jadi nyeri sakitnya hilang sebentar, 3 hari dia timbul lagi nyeri sakit, kasih lagi, jadi itu aja terus ketergantungan. Nah itu tambah parah, tambah bisa orangnya ya lama-lama mati ujungnya. Kalau tidak ada lagi obat yang bisa disembuhkan, dia otomatis ketergantungan lagi. Lanjut. Nah, nih, kita masuk sedikit kita tahu di Persenik, di kabupaten kita ini, dia pakai sabu di dalam ruangan atau di kamar, tidak bisa dia duduk aja tenang, tidak bisa, dia gelisah, dia pengen mencari aktivitas yang bisa dikerjakannya. Misalkan dia pakai malam nggak ada kerjaan, dia bisa nyumput mencabut rumput di halaman rumah, bersih dia tuh. Membersihkan WC, bersih sebersih. Hah? Oh, itu siapa namanya nih? Siapa namanya? Ya, lihat ke belakang tuh. Kata orang sih daunnya tuh ganjil, 7 kata 7, 9 ganjil. Oh, sekolah misalnya. Bisa jadi sebab itu campuran itu Bali bintang 6 2 watang atau Samsu 2 watang. Itu pada umumnya. Kenapa? Itu dipakainya tembakaunya dan tempat penggulungnya. Kalau sampurna, itu yang digambar seperti itu. Lanjut. Ini ekstasi. Ini kalau ekstasi ini hampir sama dengan sabu ya, tapi cuma ekstasi ini berupa tablet, berupa pil. Sangat berbahaya dari semua narkotika. Kenapa? Itu bisa, heroin ini bisa menimbulkan timbul penyakit-penyakit lainnya seperti HIV/AIDS. Lanjut deh. Ini seperti ini, dengan disuntik penuh dengan bekas suntikan. Jadi kalau orang penyalahguna, pecandu narkoba itu kan tidak mengenal yang namanya Tidak tahu dah. Neoport. Misalnya daki-daki jembatan Setua ada enggak? Hah? Atau di para meri petalai dah lo. Langsung kateng ini cici memang. Nah dapet le apa le payah lo mencari apa nama itu lem dah dapet. Dalam tengok Honda tu nyanyi diri dia. Itu bisa fly deh, bisa. Begitu. Itu bahayanya. Banyak. Cuma itulah kekuatan hukumnya kita nggak ada lem ini. Apa namanya, zat adiktifnya. Cuma dari kita lah, dari kita lah yang mendeteksi dari sekarang ini. Lanjut. Narkoba. Yang pertama faktor lingkungan. Lanjut. Ini faktor lingkungan. Individu. Faktornya tidak individu. Yang pertama mental yang lemah. Stres dan depresi, ingin tahu dan coba-coba. Kalau dia kau juang tua, di tiang 5.000 aja. Itu patut dicurigai orang seperti itu. Emosional dan agresif itu di situ. Lanjut. Targetnya para pengedar. Siapa targetnya? 5P. Yang suka bagadang. Bisa. Tanyalah ke abang-abang yang bekas pecandu itu. Nah, itu yang mau sampaikan. Demikian, mohon maaf apabila taufik wal hidayah. Oh Bapak Ibu, anak kami sekalian, kami minta waktu. Tempunian. Fauzan, ini siapa? Shirley, tinggal? Lu buat belok. Lu buat bagian luar. Fauzan, Shirley. Berapa umur Fauzan? 7 tahun, Pak. 7 tahun. Shirley? Mama? Masih. Shirley?
Lah, ini pertanyaan. Fauzan sekolah di SMA 1 Lengayang menurut orang tua atau kamu sendiri? Sendiri, Pak. Kemauan Kemauan sendiri. tanpa Paksaan orang tua. Serli gimana? Yo. Nah, jadi kemauan sendiri. Nah, sebelum Fauzan kasih ke sekolah, atau enggak orang tua pasang? Lain ada orang tua. Apa kata orang tua? Wajar aja gaji. Terus? Kenapa Pak ya? Wajar dia bina. Terus? Karena berarti rajin belajar. Berarti harapan orang tua Fauzan jadi anak sukses. Betul? Apa cita-citanya? Pengusaha. Pengusaha. Ya. Jadi kalau cita-cita pengusaha bukan SMA, tetapi SM, ya apa? Serli. Sebelum Serli sekolah di Siko, tentu ada keinginan sebelumnya. Apakah disuruh orang tua atau suruh sendiri? Awak. Sendiri ingin sekolah di SMA. Lantas apa pesan orang tua Serli? Elok-elok belajar di sekolah. Terus elok ke situ belajar. Yang kedua, terus jangan nakal-nakal. Terus, nah dari yang baik. Terus, nah jadi apa tanggapi, apa simpulkan harapan orang tua kepada Serli menjadi anak sukses? Betul? Betul. Apa cita-citanya? Bidan, SPK ya. Dan apa? Tukang suntik, tukang pareso. Apa tukang apa? Oh, sado ya, silakan. Kasih ya. Tempat kepada Anda. Intinya. Nah, kini Bapak dah lama-lama. Jadi artinya tadi disampaikan oleh Pak Diki tentang hukumnya dan modelnya dan pidananya. Kemudian Bapak tinjau dari segi agama. Ya, dari segi agama. Kalian mungkin lah sering nampak di televisi. Kalian baca di surat kabar. Maka dapat disimpulkan tiada hari tanpa narkotika. Betul salah? Betul salah? Betul. Nah, ada suatu penelitian yang menjadi sasarannya adalah generasi muda. Harapan bangsa. Siapa?
para pelajar, para siswa, Ada anak cerita sedikit. Ini sebagai mungkin nanti mungkin sebagai pelajaran bagi anak. Baru seminggu kemudian ini, baru seminggu kemudian, kebetulan anak bapak yang cewek nelpon minggu petang di Bogor, di Institut Pertanian Bogor. Dia semester 6 sekarang, ilmu khususnya ilmu gizi. Telepon, ya nak, ado kawan ambo ya, mengapa mati mendadak, meninggal mendadak. Siapa? Perempuan, semester 5 IPB, meninggal mendadak. Lantas saya tanya, nah, sebelum meninggal ada enggak kerjanya yang aneh-aneh, kerjanya tak kerawuan, melamun dan sebagainya? Apa kata anak saya? Yo ya, itu ya sebelum meninggal, 1 bulan ke meninggal, nyocok malam-lamun, acok menghayal, melamun menghayal. Artinya menghayal itu memikirkan mustahil akan terjadi. Terlalu menghayal atau angan-angan. Jadi akhirnya tak buka rasionya, tak buka rasio. Apa rahasianya? Rupanya anak ini suka hirup lem. Hirup apa nak? Hirup lem. Dia melamun. Rupanya anak ini orang Sulawesi, orang Sulawesi Selatan.